Shalom ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kita kembali bertemu kembali di ibadah persekutuan kita pada sore hari ini. Kita bersyukur 1 minggu ini Tuhan telah menyertai dan memberkati kehidupan kita. Mari ibu-ibu kita persiapkan hati kita. Mari kita bersatu teduh. Amin. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Kita mau katakan kita bertemu untuk memuji Tuhan. Dan kita bertemu juga untuk saling mendoakan. Kita mau bersama-sama menyembah Tuhan. Mari kita katakan kita bertemu di dalam kasih Tuhan. Mari kita angkat pujian ini dengan penuh sukacita kita kepada Tuhan. Kita bertemu lagi, tuh puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi, tuh puji Tuhan. Tuh puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi, tuh puji Tuhan. Kita bertemu, kita bertemu, tuh menyembah Tuhan. Kita bertemu, saling mengasihi. Kita bertemu, saling mendoakan. Puji Dia, glory haleluya, puji namanya. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan lagi, tuh puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi, tuh puji Tuhan. Kita bertemu, kita bertemu, tuh menyembah Tuhan. Kita bertemu, saling mengasihi. Kita bertemu, saling mendoakan. Puji Dia, glory haleluya, puji namanya. Puji nama Tuhan. Mari kita berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, kami bertemu pada saat ini untuk kami mau memuji Tuhan. Kami bertemu pada saat ini lewat ibadah kami, lewat YouTube Tuhan. Kami mau saling mendoakan, kami mau saling mengasihi, kami mau saling menguatkan satu sama lain. Berkati Tuhan ibadah kami pada sore hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan berkati ibu-ibu dimanapun mereka berada mengikuti ibadah ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati kehidupan mereka. Berkati firman-Mu yang sebentar lagi kami akan dengarkan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Engkaulah yang berfirman dan Engkaulah yang berkata-kata bagi kami pada sore hari ini. Lewat hamba-Mu yang akan menguatkan kami lewat firman-Mu Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau katakan, andaikan aku lakukan yang luhur mulia. Jika tanpa kasih cinta Tuhan, maka hampa kehidupan kita. Hampa tiada berguna. Mari kita minta Tuhan, ajari kami Tuhan bahasa cinta-Mu. Bersama-sama kita katakan, andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku pahami Tuhan, andaikan aku pahami bahasa semua, hanyalah bahasa cinta, kunci tiap hati. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Shalom ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, shalom ya. Apa kabarnya? Luar biasa diberkati Tuhan. Baik ibu-ibu, kita jumpa lagi di PWMI di YouTube ya, tapi bukan YouTuber. Nah, ibu-ibu, kita akan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita merenungkan, saya mengajak untuk kita semua berdoa. Mari kita doa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami bersyukur di Persekutuan Wanita Metodis Indonesia. Kami boleh berkumpul, terkhusus ibu-ibu yang mengasihi Tuhan dan yang Tuhan kasihi. Biarlah Tuhan ibu-ibu semakin dikuatkan dengan persekutuan ini dan kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Saat ini kami akan membaca merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus sertai kami buat ibu-ibu yang hadir di YouTube ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu perenungan firman Tuhan dalam Kristus Yesus, Tuhan kami yang hidup. Haleluya, sama kita katakan, amin. Baik ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus dan yang mengasihi Tuhan, saya akan bacakan untuk firman Tuhan di pagi sore lah ya, sore menjelang malam ini ya, sore menjelang malam yang indah dari Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka
akan beroleh kemurahan. Tema di pagi yang indah ini, sore yang indah ini adalah murah hati. Murah hati, tapi bukan murahan ya ibu-ibu. Kalau sesuatu yang murahan itu tidak bertahan lama ya. Walaupun memang ya kalau cari barang tidak mesti yang mahal ya kalau kualitas. Tapi maksudnya di sini adalah murah hati adalah bagaimana kita membuat diri kita semacam bersyukur terus kepada Tuhan ya. Memang saat ini sukar ya ibu-ibu kita menemukan orang yang murah hatinya, bukan murahan ya, yang murah hatinya. Rasanya sulit untuk menemukan orang yang berbuat baik tanpa mengharapkan satu imbalan. Ya sulit banget ya, pasti ada kalau lu buat baik sama gue buat baik sama lu. Seperti itu ya ibu-ibu ya. Tidak dapat disangkal juga bahwa keadaan lah yang kadang-kala juga membuat orang itu ragu untuk berbuat baik. Terkadang juga kemurahan hati seseorang malah dibalas dengan kelicikan, ya, ketidakadilan. Waduh, tidak sedikit pula orang yang sudah menolong dengan maksud yang baik, tetapi harus menerima akibat yang buruk untuk orang yang ditolong atau yang kita kasih perbuatan baik itu. Ya, sulit memang acap kali ya. Di zaman sekarang susah. Tapi saya berharap ibu-ibu yang dikasih Tuhan Yesus orang yang murah hati. Amin. Iya ibu-ibu, ada 2 poin yang akan kita bagikan bersama ya. Dan ibu-ibu tentu merenungkannya di rumah ya. Saya akan bagikan dan 2 poin bagaimana kita murah hati ya. Murah hati poin yang pertama ini saya dapat lihat ada sebab akibat ya. Ada sebab akibat. Ya, karena mereka akan beroleh. Nah, ada sebab akibat. Kalau di bahasa Alkitab ada yang namanya tabur tuai. Apa yang engkau tabur itu yang engkau tuai. Ya, apa yang kita perbuat itu yang kita tuai. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan Yesus, terkadang kalau kita merasa diri kita sudah melakukan sesuatu yang baik, pasti kita juga akan menerima yang baik. Pasti. Tetapi kalau kita melakukan yang jahat, apakah kita menerima yang jahat? Tunggu dulu, jahatnya untuk apa? Kalau jahat untuk sadarkan orang yang berdosa itu, ya bisa juga sih. Jahat untuk bikin sadar gimana Pak Ben? Maksudnya kita keras sama dia, kita jahat sama, ibu ini melakukan dosa itu bumbunya gak boleh dikurang-kurangin. Kalau misalkan masak contoh ya. Jadi ibu-ibu yang dikasih Tuhan Yesus dengan mempunyai perasaan murah hati lebih saya identikkan dengan yang namanya humble, rendah hati. Ya, orang yang murah hati akan mendapatkan kemurahan. Dikatakan dalam firman Tuhan, beroleh kemurahan itu apa? Beroleh keselamatan. Bicara keselamatan, ibu-ibu. Jadi kalau ibu-ibu yang murah hatinya, ya itu akan memperoleh keselamatan. Biarlah orang bilang apa kita, ya. Tetapi ketika kita menolong orang, membantu orang, ya sesama kita yang membutuhkan, yang memerlukan, jangan kita mengharapkan sesuatu dari dia. Apalagi kita yang kita tolong itu ya dari segi materi ya kurang berada lah. Apalagi yang kita tolong itu dari segi kerohanian ya belum di dalam Tuhan lah. Jangan. Ketika kita melakukan itu semua, kita hanya berharap Tuhan yang menolong orang tersebut. Saya hanya hambanya, saya hanya alatnya Tuhan pakai untuk menolong dia atau menolong kawanku itu. Ya ibu-ibu ya, orang yang murah hati pasti memperoleh keselamatan. Sekali lagi bukan murahan. Jadi ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, hendaklah ibu-ibu semakin murah hati ke depannya. Jadi kalau misalkan ada ibu A minta tolong kepada ibu B, bantu ibu A-nya itu ya, ibu B. Ya, ibu siapa B itu? Ibu Beni. Bukan, ibaratkan ya seperti itu ya ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi jangan kita samakan dengan keinginan kita supaya mendapatkan sesuatu ketika kita membantu atau menolong orang tersebut. Saya ulangi sekali lagi. Tetapi kita melakukannya karena kita sudah mendapatkan keselamatan atau kemurahan itu dari dalam Tuhan. Amin.
Amin ibu-ibu. Poin yang kedua, tidak lama-lama ya ibu-ibu, 15-20 menit saja. Poin yang kedua, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, saya dapatkan di sini kemurahan hati itu, murah hati itu harus dialami. Dialami dengan apa? Harus dialami ketika kita memiliki kasih. Ya, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, banyak orang ingin menjadi orang yang terhormat. Ya, banyak orang yang ingin menjadi orang yang dipuja itu tetapi tidak mengalaminya. Ya, banyak. Ya, tapi banyak juga orang yang ingin menjadi orang yang murah hati, namun dalam diri mereka tidak memiliki kesanggupan untuk melakukannya, untuk merealisasikannya dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, keadaan ini lebih banyak terjadi karena adanya dendam, iri hati, ya, kelicikan dalam diri mereka, diri kita. Jadi kalau kita tidak mengalami murah hati itu, berarti kita masih dendam, kita masih iri sama si ibu A. Ibu itu laris melulu online-nya gitu contohnya. Ibu itu selalu aja di telepon dimintai bantuan, saya enggak. Nah, selalu membanding-bandingkan, selalu iri hati. Terus tidak bisa melupakan kemarahannya, dendamnya. Selalu aja ingat, ibu B, awas ya nanti kalau sudah gereja, udah ragawi, aku gak mau ketemu sama dia. Aku ngelihatnya aja, menghindar aku dah. Itu berarti orang yang tidak mengalami. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita murah hati, kita harus mengalami kemurahan itu di dalam Tuhan. Amin. Amin. Jadi ketika kita mengalami itu, kita tidak punya lagi iri hati, dendam, atau suka membicarakan orang, gosipin orang. Ibu-ibu suka membicarakan yang tidak-tidak, yang ya dalam tanda kutip yang negatif-negatif, yang jelek-jelekin orang. Jangan ibu-ibu. Kalau ibu-ibu melakukan itu, berarti ibu-ibu belum mengalami kasih Allah. Belum mengalami kemurahan yang Allah berikan. Ya. Orang yang murah hati harus mengalaminya. Dengan cara apa? Ya menolong. Sekali lagi, berbuat baik ya, walaupun berbuat baik tidak menyelamatkan, tetapi itu adalah akibat ya. Akibat karena kita sudah mendapatkan keselamatan. Jadi buat baik, menolong orang itu menunjukkan kita adalah orang yang murah hati. No problemo katanya kan, tidak masalah orang itu mau bilang terima kasih atau tidak masalah. Yang penting kita menolong, murah hati. Mari Mbok, ya saya bantu kamu berdiri, ya kan. Mari silakan, ya. Bukan dalam artian kita mencuekkan orang gitu ya, bukannya. Ibu-ibu yang sekali dikasihi Tuhan Yesus, sekali lagi, murah hati adalah orang yang harus mengalaminya. Murah hati adalah ibu-ibu PWMI yang harus melakukannya. Karena ibu-ibu PWMI sudah memiliki kasih Allah. Kasih Allah merupakan dasar yang utama dari setiap kehidupan kita, setiap keluarga kita, setiap pelayanan kita. Amin? Amin ibu-ibu. Ya, kasih membuat seseorang itu merubah hatinya. Jadi ketika kita mengalami kemurahan hati, orang itu marah sama kita, ibu A marah sama kita. Ketika kita mengalami kasih Allah, ibu B itu luluh hatinya ketika ibu A datang. Ayo ibu silakan. Tetapi itu loh, kembali lagi, tidak ada mau supaya aku yang benar, dia yang salah, bukan. Tetapi kita mengalaminya, istilahnya Roh Kudus yang boleh menyejukkan kita, menyadarkan kita supaya kita murah hatinya. Amin. Amin ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Dasar utama inilah yang harus tetap terpelihara dalam diri kita sebagai ibu-ibu orang percaya. Dengan mampu dan juga menjadi orang yang bermurah hati kepada keluarga, kepada lingkungan, kepada manapun aktivitas kita berada, kita murah hati. Dengan apa? Sikap kita. Dengan apa? Smile kita, senyum. Tapi jangan senyum-senyum terus, nanti pas jalan nih senyum gitu. Ibu B gila itu ya, senyum melulu. Nanti stres jadinya ya. Bukan gitu. Tetapi orang yang mengalami
adalah orang yang murah hati, mengalami kasih Allah. Tadi 2 poin tadi, sebab akibat apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat itu akan kita terima. Dan yang kedua, ketika kita mengalami atau melakukan perbuatan yang memuliakan Tuhan, puji Tuhan, kita akan menerima yang baik dari Tuhan. Amin. Amin. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan Yesus, kiranya melalui perenungan firman Tuhan kita di sore menjelang malam yang indah ini bisa semakin membuatkan ibu-ibu selalu murah hatinya, bukan murahan. Murah hati kita beroleh kemurahan, yaitu keselamatan yang daripada Tuhan. Amin. Amin. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengajarkan kami terkhusus ibu-ibu PWMI untuk murah hatinya. Kami tahu Tuhan karena firman-Mu mengatakan, oh berbahagialah orang yang murah hatinya karena dia akan memperoleh keselamatan kemurahan. Bapa, materaikan firman-Mu bagi ibu-ibu PWMI, biarlah mereka menjadi ibu-ibu teladan, ibu-ibu sebagai penolong bagi suami, ibu-ibu sebagai pendidik, sebagai ibu rumah tangga yang baik bagi kehidupan keluarga mereka, bahkan juga sebagai contoh di dalam lingkungan masyarakat di mana mereka tinggal. Materaikan firman-Mu dan kiranya ibu-ibu bisa melakukannya dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kesehatan, berikan kekuatan dalam ibu-ibu menjalani hari-hari ke depan, terkhusus dalam kehidupan persekutuan bersama di dalam Tuhan. Ini doa kami ya Bapa, dalam Kristus Yesus, Allah kami yang hidup. Kami sudah bersyukur dan berdoa. Haleluya, sama kita katakan amin. Oke ibu-ibu, sampai ketemu di hari dan di lain waktu. Selamat beraktivitas di malam ini, selamat melakukan kegiatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kaum ibu-ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita mengakhiri persekutuan kita pada sore hari ini. Kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami dan kemudian terima berkat dan kita pujikan Bapa. Terima kasih. Mari bersama-sama kita berdoa demikian. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang daripada Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus tetap menyertai, memimpin, memberkati kaum ibu-ibu sekalian. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Silakan duduk ibu-ibu, kita mengambil sejenak untuk bersaat teduh. Amin.
Baik ibu-ibu ya, Tuhan berkati, sampai jumpa di dalam persekutuan kita di waktu berikutnya. Shalom.